Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bagus Muhammad Ilham dengan NIM 2011 04040006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia sendiri beberapa kali mengalami perubahan sistem demokrasi dari awal masih berbentuk kerajaan, dari masa kolonial hingga Indonesia sudah merdeka itu sendiri. Dasar kekuasaan di Nusantara diantaranya ada primus inter pares. Primus inter pares sendiri dalam bahasa Yunani yang berarti primus yang artinya pertama atau utama, inter yang artinya di antara atau antara, sedangkan pares yang artinya sederajat atau setara. Dalam hal ini biasanya sistem ini digunakan sebagai suatu gelar penghormatan kepada mereka secara formal di antara anggota-anggota lainnya dalam kelompok mereka. Tetapi pemberian gelar penghormatan tersebut secara tidak resmi, yang mana masih mengikat tradisi senioritas dalam jabatan mereka. Dalam konteks kekuasaan, seseorang yang dirasa mampu memiliki kelebihan di antara anggota di atas rata-rata anggota lainnya, kelompok ataupun suku, misalnya keberanian untuk membela masyarakat sukunya dari suku-suku yang lain. Yang kedua ada feodal. Feodal dalam bahasa Yunani yakni feudum yang artinya tanah. Dalam hal ini masyarakat feodal terjadi penguasaan tanah oleh pemilik tanah yang bisa kita ketahui untuk sistem kerajaan adalah seorang raja dan kerabatnya. Pemilik tanah sendiri atau orang yang memiliki tanah yang luas akan memberikan pekerjaan kepada seseorang yang tidak memiliki tanah dengan jalan orang tersebut boleh mengambil hak dari apa yang sudah dikerjakan atau dihasilkan oleh tanah tersebut. Namun untuk mempertahankan hak mereka, para perdikan akan membayar upeti dengan jumlah tertentu kepada raja. Di sini ada beberapa hal yang menarik dalam feodal. Ada dasar demokratis, struktural demokrasi di dalam kerajaan feodal di Nusantara, yakni ada yang namanya sistem Pahom Narendra atau Batara Sabta Prabu, yang mana bisa diketahui itu merupakan sistem Dewan Pertimbangan, Dewan Agung ataupun Dewan Penasehat, yang mana terdiri dari raja itu sendiri, ayah, ibu, adik, paman, bibi, dan adik sepupu. Setelah kita membahas sistem kerajaan feodal di Nusantara, kita lanjut membahas tentang sistem demokrasi pada masa kolonial. Setelah ide politik etis, terbentuklah Volksraad, Dewan Rakyat pada tahun 1916, semacam DPR pada saat ini. Pada awal pembentukannya, Dewan ini hanya memiliki wewenang sebagai penasehat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang beranggotakan 38 orang. Di antaranya ada 15 bumiputra dan 23 sisa lainnya merupakan etnis campuran dari orang Eropa, Tionghoa, India, dan juga Arab. Namun pada tahun 1920 terjadi perombakan, yang mana orang-orang bumiputra mendominasi masuk di Dewan Rakyat ini. Terbentuknya demokrasi di Indonesia, khususnya pada masa kolonial Belanda, tidak terlepas dari gejolak politik yang ada pada saat itu, khususnya juga di bumi belahan bagian Eropa, yang mana para aktivis-aktivis Belanda yang juga notabene sebagai tahanan politik pada saat Perang Dunia tersebut lari ke Indonesia dan membawa pemahaman-pemahaman radikal di Hindia Belanda. Di antaranya ada beberapa tokoh seperti Breksma, Bars, Hans Nevlid, dan beberapa tokoh lainnya. Setelah kita membahas sistem demokrasi di kerajaan feodal di Nusantara dan juga sistem demokrasi pada masa kolonial, kita akan membahas organisasi.
Mengapa demikian? Karena organisasi yang nantinya merupakan alat kaki tangan untuk melanggengkan sebuah demokrasi yang sudah ada pada saat itu dan juga pada saat sekarang ini. Saya akan membahas organisasi, sejarah berdirinya Budi Utomo. Apa sih Budi Utomo dan juga apa yang melatar belakangi Budi Utomo? Sudah kita ketahui bahwasanya Budi Utomo sendiri merupakan kumpulan yang diketuai oleh Dr. Wahidin Sudirosodo, merupakan kumpulan-kumpulan dari kalangan intelektual dystopia. Adanya latar belakang Dr. Wahidin Sudirosodo beserta kolega untuk mempropagandakan gagasannya dengan ingin menyetarakan orang Jawa, Madura dan juga Sunda dalam hal kehidupan pada saat itu. Jadi Dr. Wahidin Sudirosodo ini dan kolega mempropagandakan ke seluruh Jawa dengan media tulis dan juga media-media yang saat itu seperti majalah Retno Dumilah. Dalam hal lobbying, Dr. Wahidin Sudirosodo dan kolega tidak serta-merta menapaki jalan yang mulus. Ada ketidaksetujuan dan ada juga tidak adanya dukungan dari para bupati, karena para bupati pada saat itu ataupun pemerintahan pada saat itu menentang, karena dianggap propaganda itu akan menghancurkan sistem politik yang sudah ada pada saat itu. Namun tidak juga sedikit orang-orang yang bersimpati kepada Dr. Wahidin Sudirosodo yang juga masih di kalangan anak-anak Stovia atau orang-orang intelektual Stovia. Dari pertemuan intens dan juga banyaknya seruan gagasan-gagasan untuk adanya perubahan gerak politik, gerak nasional juga, Dr. Wahidin Sudirosodo dan beberapa orang-orang intelektual Stovia pada saat hari Minggu pada tanggal 20 Mei 1908 tepat jam 9 telah meresmikan terbentuknya organisasi Budi Utomo. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah antara lain yang pertama ingin memajukan pengajaran yang sesuai dengan cita-cita Dr. Wahidin Sudirosodo sebagaimana beliau ingin memajukan bangsa ini. Dan yang kedua, ingin memajukan sistem komoditas yang sudah ada pada sektor pertanian, peternakan, dan juga perdagangan yang ada di wilayah Hindia Belanda. Yang ketiga, Dr. Wahidin Sudirosodo atau juga Budi Utomo bertujuan untuk memajukan teknik dan juga industri. Dan yang terakhir, ingin kembali menghidupkan budaya-budaya yang sudah ada. Jadi sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu saja yang saya sampaikan dari sejarah demokrasi di Indonesia dan juga organisasi di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.